Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Harjo di Padepokan Budi Harjo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Bismillah. Sedap. Sedap. Topik hari ini adalah kopi. Kita mulai ya. Nah, kopi yang barusan itu ini tuh kopi dari Flores ya, Flores Bajawa ini. Jadi ceritanya kalau di dunia perkopian itu, kalau ini dari opini Budi Harjo ya, penggemar kopi saja, bukan seorang pakar kopi. Ada dua aliran sebenarnya kalau menurut saya kopi itu. Kopi satu adalah kopi yang menggunakan mesin ya, dan satu lagi yang menggunakan manual ya. Jadi mesin dan orang manual. Mesin juga orang juga Pak yang mencet-mencetnya. Iya sih, itu yang mencet-mencet. Tapi kalau ini orang yang menyeduhnya. Jadi ini manual brew, kalau itu yang mesin. Nah, manual brew ada macam-macam tekniknya juga ya. Yang biasanya lazim itu adalah yang V60 yang pakai corong yang bentuknya kayak bentuk V itu ya, yang di ini, atau pour over karena dia dituang over kopi ya, di atas kopi. Filter, karena pakai filter sama aja. Nah, kalau yang tadi pakai mesin itu biasanya larinya ke arah orang-orang stylenya orang-orang Italia ya. Jadi dia espresso. Espresso itu biasanya bentuknya sedikit, kuantalnya luar biasa. Jadi itu dia memang esensi dari kopinya. Jadi kalau minum espresso tuh dikasih gelas yang kecil itu. Gitu aja. Sudah, gitu aja. Nggak ada pakai apa-apa lagi. Jadi bahkan kalau di ini ya ada orang-orang penggemar kopi itu kalau kopi disajikan sambil duduk itu udah nggak benar katanya. Jadi kalau ada espresso disajikan duduk nggak benar. Jadi dari mesin kopi taruh di atas mejanya langsung sup gitu ya. Nah itu satu aliran ya yang itu. Kalau bentuknya espresso gitu berarti biasanya kopinya tuh harus yang kental hitam ya, jadi dark. Biasanya roastingnya tuh ada dark atau medium dark gitu ya, pokoknya hitam karena dia itu pengen rasa kopinya. Tapi nggak sampai kebakar, tidak boleh sampai kebakar. Ya, jadi set gitu ya, jadi itu esensi kopi, jebret gitu. Nah, biasanya kan orang pada nggak kuat ya kopi yang hitam gitu aja. Waduh nggak enak. Maka mulailah ditambahi susu ya. Jadi jadilah cappuccino, latte, flat white dan seterusnya. Macchiato, terus ada lagi yang nanti pakai susunya ganti dengan oatmeal, tapi base-nya itu selalu espresso gitu ya. Nah itu yang banyakan di luar negeri. Ada juga kopi-kopi filter, jadi itu tuh yang di coffee shop. Kalau di kantor-kantor dulu, di kantor saya juga itu ada mesin kopi, dimana mesin kopi itu saringannya gede gitu ya. Nah kita sendok kopi yang sudah bubuk ya, terus kita nyalain mesinnya dan cetek gitu. Itu drip ya, dia netes juga. Nah itu biasanya cuma hitam juga gitu. Kalau yang itu nggak pakai susu-susuan, dari kopi hitam aja. Nah yang kayak gitu biasanya kopinya dari Kolombia ya, tadi yang terkenalnya tuh Kolombia, Brazil gitu. Indonesia yang jenis kayak gitu sebetulnya adalah yang Toraja, karena Toraja ini kopinya hitam gitu, hitam kayak gitu. Nah kalau kita ke Jepang ya, biasanya kalau kita ke Jepang cari kopi-kopi itu biasanya kopi yang hitam gitu tuh Toraja ya, Toraja. Saya dengar cerita nih, benar nggak? Mohon dikoreksi. Jadi zaman dulu itu ketika Toyota masuk ke Indonesia ya, Astra ya. Poin Toyota masuk ke Indonesia itu banyak orang-orang Jepang ya kan ya, ke Indonesia. Dan orang Jepang ada sebagian yang suka kopi. Jalan-jalan lah dia ke ini sampai ke Toraja. Pas sampai di Toraja, wah ini kok kopinya enak banget gitu ya. Nyobain kopinya dong ya, kopinya enak banget. Maka dia berkebun kopi di sana dan kopinya itu yang diekspor ke Jepang. Jadi orang-orang senangnya kopi Toraja di Jepang. Ini pemahaman saya, boleh jadi salah. Tapi selama jalan-jalan di Jepang tuh selalu kalau ngomong kopi ya, misalnya buat cappuccino, saya base kopinya Toraja ya. Saya nggak cerita tentang Arabica sama Robusta ya, tapi itu tentang tempat-tempatnya. Nah, kalau saya suka kopi, suka kopinya nih, kopi itu tadi adalah preference. Saya sukanya kopi yang hitam, nah tapi tidak pakai mesin awalnya. Jadi saya senangnya kopi tubruk, jenis tubruk ya. Beda lagi tuh. Kalau tadi orang manual brew dibuat gitu, kalau saya ditubruk kopi, kasih air, seduh, kocek, sudah. Kopi torbuk katanya ya. Katanya itu satu area namanya torbuk. Tapi kalau kita tubruk ya, karena kopi ditubruk air gitu kali ya. Kopi tubruk ya. Nah itu kalau saya sukanya gitu sebenarnya, kopi tubruk.
Tetapi bencinya dengan kopi tubruk itu kan kita harus nunggu dedeknya turun dulu ya. Kalau nggak diminum itu wah kopinya di kumis saya belepotan itu. Maka biasanya nunggunya tuh agak lama, malas ya kopi nunggu dia turun gitu. Nggak sabar. Satu, nggak sabar. Dua, nanti kalau udah nunggu lama kopinya udah dingin. Tiga, asamnya nambah. Waduh ya, jadi gimana caranya? Maka saya filter. Jadi cara saya yang lihat ya nanti di video saya yang lain tentang V60 itu, V60 cara Budi Raharjo itu adalah saya tubruk kemudian saya saring. Tadi kalau orang membuat V60 ya kan pour over itu kopinya ditaruh di saringan baru dipur airnya. Kalau saya ditubruk setelah jadi tuang ke filternya tuh tujuannya hanya untuk memfilter dedeknya aja sih. Ya, jadi kalau soal waktu ekstraksi segala macam itu saya udah nggak ada urusan lagi sih sebetulnya. Itu hanya untuk menyaring dedaknya tadi ya, menyaring dedak kopinya. Nah, untuk itu yang saya suka ini yang preference ya kopi ini. Yang saya suka adalah kopi itu dari Flores. Jadi Flores ada Manggarai, ada Bajawa. Ini contohnya ini Flores ya. Bajawa ini saya beli di Rambla ya. Selain Flores ada lagi yang Flores lagi ya. Flores lagi. Nggak ada. Tapi jadi saya senangnya Flores Papua. Nah ini ada Papua Nutmeg ya. Ini baru datang kemarin ya Papua Nutmeg. Jadi saya senang Flores Papua. Rasanya saya masih ada Papua lagi. Sebentar. Nanti saya liatin ya. Papua ada lagi. Sebentar, saya ada lagi satu Papua lagi ya. Lupa. Anyway, Papua itu ya. Oke ya, jadi saya senangnya Flores, Papua, Toraja. Nah, Torajanya saya adanya sebentar. Ini kalau nggak salah. Ini ya. Nah, ini Toraja. Toraja Sulotko atau Sulotko ya tulisannya itu ya. Ini dari Common Grounds, ini dari Hertz, ini dari Hertz ya, ini dari Rambla ya. Jadi ada Flores, Papua, Toraja itu kesenangan saya. Bali ya, Bali bagi saya agak kadang-kadang terlalu keras ya, Bali Kintamani. Ini juga ada nih saya Bali lagi nih ya, kopi Bali ini juga oke, tapi saya lebih senang 3 tadi ya. Jadi ternyata saya senangnya tuh Indonesia bagian tengah timur ya. Nah itu. Ini Bali juga oke, tapi saya lebih senang sana ya. Entah kenapa yang Bali ini masih saya merasanya masih agak bitternya terlalu keras ya. Anyway, ngopi dulu sebentar. Sebentar, ada lagi ya, coba nggak nemu ya. Jadi ada lagi yang ini yang dari biasa ya. Jadi kalau di Bandung kan senangnya aroma ya, kopi aroma. Ini juga ada yang Torajanya. Tapi saya nggak nemu. Ada saya taruh mungkin di dalam ya gitu ya. Jadi anyway, jadi tadi ya saya senangnya Flores, Papua, Toraja. Ya. Terus ada ini koleksi saya sih ada juga Bali Kintamani. Bentar. Nah, kalau di Indonesia tuh asiknya tuh kopinya macam-macam ya. Nah, ada lagi. Nah, stylenya yang lain lagi. Kalau tadi itu yang hitam dark, hitam gitu aja, udah gitu aja, nggak ada rasanya kopi. Maksudnya nggak ada rasanya tuh nggak ada yang aneh-aneh ya. Just coffee hitam nendang. Nah, sekarang kalau kita lari ke daerah yang lain ya, kita geser. Oh, ada lagi tadi ya yang sebelah sana utara juga yang ini Aceh Gayo ya. Gayo juga demikian ya, sebetulnya saya juga Gayo ya ini. Jadi kayaknya yang hitam-hitam itu saya suka juga. Ini ada, tapi ini Robusta Gayo. Saya kurang cocok dengan Robusta ya. Sakit perut nih. Ini enak nih Robusta juga. Gayo. Nah. Ini ada juga yang campuran. Ini espresso. Untuk espressonya kalau tadi ya ini espressonya adalah ini campuran dari Toraja. Setahu saya ini Toraja, Gayo, Bali ya dicampur. Jadi ini dibuat untuk espresso. Oke. Having said that, jadi di Indonesia itu ada kopi yang luar biasa lagi, daerah Jawa Barat. Wah, Jawa Barat tuh luar biasa kopinya ya. Yang terkenal di Jawa Barat itu adalah Gunung Puntang, Gunung Halu, dan Gunung Manglayang ya. Tapi ada tempat-tempat lain. Ini ada contohnya macam-macam ya. Sebentar, saya ada kopi. Ini kadang-kadang kopinya mana ya? Oh by the way ini ada juga nih. Ini tadi ya. Oh sorry maaf tadi ada Papua, tadi ada macam ini Papua Wamena juga ada lagi satu lagi. Nah kalau di Jawa Barat ini ada macam-macam. Ini contohnya ini adalah dari Gunung Halu, Java Halu Coffee .id ya, ini Gunung Halu.
kopinya, ini kalau yang ini versi natural ya, natural Ica. Nah ini enaknya, ini kalau dipakai untuk diseduh manual ya, filter manual. Wah enak banget. Nah ini tentu saja beda dengan yang tadi. Kalau tadi hitam aja, kalau di sini ada rasanya dikit, ada apa ya ceritanya yang lain-lain ya. Ini enak. Jadi kalau ini enaknya di pour over gitu, jadi tidak nendang seperti tadi ya, tidak cocok kalau dibuat cappuccino segala macam ya. Ini enaknya dibuat tadi diseduh manual ya, filter, pour over, drip, ini enak banget ini ya. Nah di sini tadi ya ini dari Gunung Halu yang manual ya. Ini ada lagi ini dari Lembang ya, Lembang nih, Glick. Wah ini enak dua, ini memang sakti nih. Ini kopi andalan saya dua ini sih memang ya. Dari Java Halu ya, yang naturalnya yang saya suka. Ada satu lagi yang enzimatik luwak ya, tapi itu ceritanya nanti lagi. Sama satu lagi nih dari Glick enak nih aromanya. Wush, dua ini luar biasa. Kalau saya kasih ke orang selalu senang dengan ini. Nah, orang asing, mohon maaf ya kalau yang di luar negeri itu dia tidak paham ada kopi jenis ini. Nah, ini enaknya tuh kalau minum menurut saya siang, sore itu asik, pagi juga enak sih. Tapi beda tadi ya, kalau yang ini adalah bentuknya putih ya, cappuccino atau apa. Kalau ini bentuknya hitam aja. V60 ya, enak banget. Atau tubruk, wah enak banget ini ya. Ini menurut saya ini. Dan dia ada versi ininya juga, ada versi drip bagnya mana tadi ya, versi drip bagnya. Jadi, nah ini yang drip bag ya, yang tinggal disobek terus diseduh. Ini ada versinya itu yang, maaf ini tadi, ya ini yang dari Gunung Halu. Ada juga yang dari Glick. Ntar ya saya buka ini Glicknya pouch. Ini Glicknya pouchnya Glick juga ya. Ini saya coba bukain ya, tunjukin ya. Nah nanti kapan-kapan saya buat video tentang gimana ini. Nah ini drip bag. Drip bagnya juga ada macam-macam, tergantung. Kalau ini full wash ya. Ada lagi sebentar ya, saya buka ini ya. Ini ada macam-macam. Tadi juga sama, itu yang dari Java Halu juga sama. Ini ada yang honey process ya. Jadi ngelihatnya kalau saya dari ininya ini apa stikernya ini yang hijau ini ya. Ada satu lagi yang merah yang specialty. Anyway ini ya. Jadi ini adalah yang drip bagnya dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ada lagi yang lain-lain lagi ntar. Ini saya pinggirkan dulu. Oh ini juga kadang-kadang saya nanti ya, ada lagi ini ada dari Tuan Mr. Pujo, dari Mas Pujo ya, dari Mas Pujo ini setahu saya dari Gambung ya Jawa Barat. Ini kopinya Gambung Jawa Barat, keren juga nih, Gambung Jawa Barat. Nah itu dari Tuan Mr. Pujo. Terus ini ada dari Somalap ya Mbak Tanti, itu Kertasari. Ininya Kertasari. Wah ini enak juga ya. Yang kopi-kopi gitu tuh ya, enaknya tuh aromanya. Jadi kalau kita tadi ya yang hitam, kopi yang hitam tuh kadang nggak ada aromanya. Maksudnya enak rasanya, tapi baunya kurang. Yang tadi yang terakhir itu ya, yang Gunung Halu, Lembang itu, kalau diseduh, wah aromanya. Jadi seruangan ini tuh bau kopi. Jadi kalau orang masuk, mau kopi dong. Nah, jadi memang kan kalau makanan itu bukan hanya sekedar rasa ya, tapi baunya juga, aromanya, dan ini kelihatannya juga ya. Anyway, ya jadi saya ada pouch drip bag. Nah kalau kemana-mana saya bagi nih ya, yang ini karena tinggal nunggu air seduh. Oke. Terus ada lagi apa ya? Oke. Nah ini di Jawa juga ada macam-macam ya. Ini ada yang dari Boyolali. Boyolali ini Morning Sun Kiss dari Boyolali ya. Ini Arabica Boyolali. Nah ini ada yang satu lagi, beda lagi nih ya. Boyolali juga dari yang sama, tapi namanya Excelsa Boyolali. Ini belum saya buka, ini baru dapat kemarin. Sedap kan ya, asik ya. Jadi ini Boyolali, dari Boyolali. Selain Boyolali ada juga apa nih? Oh ini Sumba ya, Sumba ini belum saya buka juga nih Sumba. Terus Sumba Robusta Wijewa, ini Sumba. Wah dari sebelah sana ini enaknya kayaknya yang kayak gini tuh enaknya untuk dibuat espresso ya. Nah selain itu saya kadang-kadang juga dapat nih. Ini kopi luwak biar lembah Masurai. Ini udah saya enak nih. Enaknya juga kalau dibuat
kalau saya dibuat itu ya, espresso base ya. Nah, kadang-kadang saya juga dapat sampel-sampel yang kecil-kecilnya. Java Bold Robusta, kalau ini dari teman-teman Malabar ya. Ada Sunda Arabica Chill, nah macam lagi ya. Ada House Blend Classic Vibe. Aduh. Ini teman-teman ya, Malabar Roastery ya. Ini jadi dia ada punya yang lain-lain tuh. Nah, kadang-kadang selain itu juga saya suka kadang-kadang dapat sampel ya. Ini honey filter A, ini versi apa? Gitu, ada kode-kodenya yang saya nggak ngerti. Jadi saya jadiin tester itu ya. Yang ini untuknya filtered coffee ya. Ini katanya enaknya kalau dibuat dingin ya, dikasih buah-buahan yang kering tuh ya, jeruk kering atau apa, ini enak nih. Sering kali juga saya dapat kayak gini-gini ya, sampel-sampel kayak gini. Yang ini tuh setahu saya yang ini itu Piberry Gayo ya, Gayo. Bijinya kecil-kecil ya. Terus ada lagi yang ini kemarin juga saya dapat sekalian yang ini teman-teman ada yang menyumbang menjual sampelnya untuk disumbangkan ke bencana alam ya yang baru-baru terjadi ini. Nah, ini saya lupa daerahnya mana nih ya. Oh, Sumedang ya, Marga Mekar Sumedang ya. Ini dia di lot berapanya nih sampelnya ini dijual. Saya nyobain ya dari Sumedang. Rasanya enak. Baunya ini sekali. Tajam, bau kopinya tajam ya. Nah, dan ini kemarin juga ada si Mas Cefta Competition Beans. Jadi dia Saraswati Excelsa dan Aji Bourbon dicampurnya ini ya. Ini racikannya Mas Cefta ya. Dia ini barista kemarin tuh masuk 6 besar ya, 6 besar juara yang di Jawa Barat ya. Sebelumnya tahun 2019 dia tahun 2019 bukan tahun berapa ya, dia juara satunya juara satunya ya. Terus ini kemarin masuk 6 besar ya. Jadi kayak gini-gini saya coba tuh. Jadi ada sampel-sampel gini yang ini saya cobain ya. Sebetulnya sampelnya ini juga ada tadinya yang dari Gunung Halu ya, dari Java Halu Coffee ini juga udah ada. Udah habis nih, saya bungkusnya saya pakai. Yang ini yang belum. Tuh. Mana lagi ya? Ada banyak lagi. Ada lagi yang lupa nih. Ini kopi babah kacamata dari Salatiga. Ya, jadi kalau ini enaknya kalau orang tergantung orangnya. Kalau orang tua zaman dulu ini ditubruk. Kopi tubruknya ini enak ya. Bagi saya keras luar biasa. Tapi bagi ini orang Jawa ya, ini yang Jawa kuno itu ini enak ditubruk. Waktu itu saya buatkan jadi bagian dari base espresso ya, meskipun terlalu halus nih grindingnya. Enak juga sih saya jadiin base espresso, kemudian saya jadikan latte gitu ya. Enak juga sih. Ya. Tapi ini Robusta Salatiga keras, bagi yang penggemar kopi keras, jreng inilah ya. Anyway, jadi demikianlah rekan-rekan sekalian untuk melihat koleksi kopi Pak Budi saat ini. Jadi saya ada 2 aliran, satu aliran yang mesin yang dibuat espresso, kemudian ditambahkan susu segala macam gitu ya. Susunya dibuat menjadi latte, cappuccino kan gitu. Bukan hanya disambur susu. Kalau disambur susu saya nggak terlalu suka gitu ya. Yang kekinian tuh nggak suka. Semua kopi ini tanpa sugar ya, tanpa gula semuanya. Kemudian ada satu lagi aliran Jawa Barat ya, yang saya suka. Aliran Pol Jawa itu yang saya suka untuk fixisinya ya. Andalan saya kalau ngopi siang atau sore. Sehari saya ngopi rata-rata 2 kali sih. Pagi nih barusan nih, nanti siang atau sore sekali lagi. Atau kalau kepaksa, quote unquote kepaksa ya, kalau misalnya harus kerja segala macam 3 kali, malam sekali lagi. Kopi malam nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa sih saya. Tidur tetap nyenyak saja. Jadi yang siang malam itu biasanya saya ngopinya yang tadi ya, manual brew. Demikianlah, sudah kelamaan ya cerita kopi panjang lebar. Tapi ini untuk menunjukkan betapa banyaknya kopi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya. Kopi Indonesia keren.